Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di mata kuliah Sejarah Lisan. Nah, di sini poinnya saya mengambil video ini di selepas maghrib ya, teman-teman ya. Jadi mohon maaf, barangkali pencahayaan di gambar saya ini agak kurang baik karena memang saya mengambil di malam ya poinnya ya. Dan mudah-mudahan ini nggak mengurangi ya poinnya ya, fokus daripada teman-teman untuk kita dapat belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kegunaan ya sejarah lisan dalam berbagai genre dan keilmuan sejarah. Jadi ada banyak nih ya tema-tema sejarah yang bisa dipakai ya via sejarah lisan ya sumber-sumbernya ya. Kita bisa pakai sumber sejarah lisan di situ. Oke, kita next slide. Nah, sebelum kita berbicara mengenai nilai kegunaan sejarah ya sejarah lisan, di sini kita akan coba untuk berbicara mengenai nilai kegunaan sejarah secara umum. Nah, ini merujuk kepada Prof. Nugroho Santo, beliau guru besar dari UI, ya, almarhum, salah satu tokoh besarnya di UI ini, sejarah UI. Beliau mengatakan ada 4 nilai guna sejarah. Yang pertama ada nilai guna yang kreatif, ya, yang berarti adalah nilai guna yang berkaitan dengan rekreasi, ya, atau kesenangan, atau kenikmatan hidup, seperti kita senang belajar membaca buku sejarah, kemudian senang menuliskan sebuah kisah di masa lalu, sebuah kenangan barangkali dan lain sebagainya. Nah, nilai guna itu adalah nilai guna yang sifatnya itu rekreatif. Kemudian yang kedua adalah nilai guna inspiratif. Apa nilai guna inspiratif? Itu adalah nilai guna yang sifatnya itu menginspirasikan. Misalkan via sejarah perang kemerdekaan kita menjadi tahu bahwasanya semangat para pejuang kala itu sangat besar ya untuk menuju kemerdekaan ya. Bagaimana kita dari bangsa yang sifatnya itu terjajah menjadi sebuah bangsa yang merdeka ya, tidak ingin kembali lagi dijajah dan lain sebagainya, menimbulkan inspirasi bagi kita. Nah, itu adalah nilai guna inspiratif. Dan kemudian yang ketiga adalah nilai guna instruktif. Apa itu nilai guna instruktif? Nilai guna instruktif adalah nilai guna yang dimana kita lebih kepada instruksi gitu ya. Bahwasanya sejarah adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan teman-teman ini membahas mengenai buku daras atau buku pelajaran. Waktu teman-teman di MA, ya MTS, ataupun di SMP, SMA, ataupun SMK, kita tentunya kan pernah belajar buku-buku pelajaran sejarah ya, di mana narasi-narasi sejarahnya itu sudah diatur sedemikian rupa, ya, terutama sejarah kebangsaan, bahwasanya bentuk-bentuk alur kesejarahannya itu seperti itu, ya. Dan itu adalah kebenaran yang mutlak, itu ya. Anggaplah seperti itu. Nah, itu adalah nilai guna yang sifatnya itu instruktif ya, teman-teman ya. Nilai guna yang sifatnya instruktif untuk menimbulkan menimbulkan perasaan satu bangsa gitu ya. Ya, instruktif. Bisa juga kalau dalam term negatifnya kita bicara mengenai suatu suatu ini ya, kayak semacam suatu propaganda dan lain sebagainya. Nah, sejarah itu sebagai anak propaganda juga bisa, itu juga bisa masuk ke dalam nilai guna instruktif itu. Mata kuliahnya biasanya ada. Nah, memang mata kuliahnya itu retorika sejarah ya, tapi saya memang barangkali di sini belum ada ya poinnya. Dan ini sangat menarik sekali. Kemudian yang keempat ada nilai guna edukatif. Maksudnya apa nilai guna edukatif? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nilai guna edukatif ini lebih kepada pembelajaran kita. Kita belajar, kita memberikan sesuatu suatu hal yang dapat melakukan pencerdasan gitu ya kepada anak didik gitu ya. Seperti kita mengajarkan terkait dengan sejarah nasionalisme, sejarah nabi-nabi, keagamaan dan lain sebagainya. Jadi nilai guna yang bersifatnya terkait dengan pembelajaran itu dinamakan sebagai nilai guna edukatif. Oke, kita next slide. Nah, di sini teman-teman kita akan menjabarkan bahwasanya suatu hal berkaitan dengan sejarah lisan. Apa guna sejarah lisan ini dalam berbagai tema kesejarahan? Saya katakan di sini bahwasanya sejarah lisan memang selain sebagai penyambung lidah daripada masyarakat biasa yang terkadang luput dalam sumber-sumber teks, dalam hal ini juga dapat berperan sebagai penyumbang sumber penulisan alternatif bagi para sejarawan yang kesulitan karena memang tidak adanya bukti tertulis. Ya. Dan kini sejarah lisan baik sebagai sumber atau metode penelitian juga telah banyak digunakan oleh banyak sarjana ya teman-teman ya. Seperti dalam kajian ilmu sosial, ya seperti antropologi, sosiologi, ya bahkan juga masuk ke dalam ranah komunikasi seperti para wartawan atau jurnalis misalkan ya. Dan itulah kenapa kita belajar sejarah lisan ini itu mempunyai kisah atau seninya tersendiri. Saya katakan di situ ya. Kenapa? Karena memang
eh, saya nih barangkali ya sebagai seorang dosen yang berkecimpung di bidang kesejarahan ya, itu bisa jadi dalam sebuah praktik kita melakukan penelitian sejarah lisan itu tidak lebih baik daripada teman-teman yang mungkin lebih mempunyai pembawaan yang santai, yang simple, yang bisa bertemu dengan banyak orang, berbicara, berdiskusi dengan banyak orang, atau barangkali lebih bisa untuk berbahasa daerah yang memang dibutuhkan gitu ya, untuk melakukan penelitian sejarah lisan dibandingkan dengan saya gitu ya, yang barangkali orang urban gitu kan kaku dan lain sebagainya. Nah itulah apa namanya salah satu daripada seni dalam melakukan penelitian sejarah lisan gitu ya. Oke, kita next slide. Dan nah ini contoh-contoh daripada produk sejarah lisan itu. Yang pertama di sana sejarah ekonomi, ya, kedua sejarah agama, ketiga sejarah politik, ya, keempat ada sejarah sosial, kelima sejarah seni budaya, keenam sejarah keluarga, dan ketujuh adalah sejarah kelompok minoritas. Kita akan coba paparkan ini satu persatu. Nah, mulai dari sejarah ekonomi ini teman-teman ya. Jadi tema-tema besar ya atas nama kehidupan di pertambangan, pertanian, dan perburuhan. Jadi dalam artian tertentu banyak tema-tema di sejarah ekonomi ini kita bisa pakai dalam apa namanya kategorinya itu sumber sejarah lisan. Kenapa? Memang di sini saya katakan fungsi sejarah lisan dan sejarah ekonomi antara lain sebagai suplemen atau koreksi terhadap sumber-sumber yang ada. Dan keduanya adalah membuka persoalan-persoalan baru untuk diteliti. Kenapa seperti itu? Karena memang bukti-bukti tulisan ini terkadang dalam konteks sejarah ekonomi ini menyesatkan. Kenapa? Karena cenderung hanya mengakomodir suara elit, cenderung mengakomodir suara yang sifatnya itu punya modal saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena terkadang kan orang yang bisa membaca tulis itu adalah orang-orang yang memang sudah disekolahkan terlebih dahulu di tempat-tempat yang sekiranya itu pada zaman yang lalu itu hanya bisa ditempati oleh kalangan tertentu saja kan. Jadi pada akhirnya ya mereka hanya 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 sebagai sebuah sarana ya para para elit itu untuk dapat mengembangkan barangkali usahanya, ekspansi bisnisnya dan lain sebagainya. Dan terkadang juga dibuat secara serampangan, maksudnya apa namanya asal bapak senang gitu ya, data-datanya bisa manipulatif ya, ataupun hanya mencakup permukaan saja, maksudnya hanya di permukaan saja tapi dia nggak bisa melihat di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Konsep yang lebih bawah seperti apa namanya kehidupan para buruhnya, kehidupan kaum tani yang betul-betul bertani ya, dan kaum-kaum ekonomi bawah barangkali. Dan sumber lisan di sini melalui wawancara dapat menyediakan bukti-bukti yang lebih lengkap barangkali di sini ya. Sehingga hal yang sangat pribadi yang bersifat emosional dari para aktor biasa yang terlibat itu bisa kita tangkap. Saya katakan di sini sebagai sebuah history from below. Gitu ya. Jadi apa namanya bagaimana sebuah kisah daripada orang-orang yang eh, dikatakan kecil itu dapat kita angkat ya. Gitu ya. Jadi sejarah dari bawah, history from below. Nah, ini berkaitan dengan sejarah ekonomi. Oke, kita next slide. Dan teman-teman kalau semisal kita juga bicara sejarah agama, bahwasanya sejarah lisan dapat digunakan untuk membedakan kepercayaan dan praktik yang dilakukan oleh kaum awam dengan ulama. Maksudnya di sini adalah bagaimana teman-teman bisa melihat ya. Kalau kita bicara mengenai tipologi dari Clifford Geertz ya, ada abangan ya, kemudian santri piai ya, terutama abangan dan santri ini kita kan bisa 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 melihat ini dalam narasi sejarah yang cukup menarik bahwasanya mungkin ada orang yang berislam tapi tetap bisa nyabung ayam gitu ya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, dan kemudian juga ada golongan yang mungkin lebih taat beragama dan lain sebagainya. Ini kan juga menarik untuk dapat diteliti ya, terutama juga mungkin yang sekarang muncul ya kaum kaum menengah urban muslim ya, kaum kaum muslim urban perkotaan gitu ya, dengan segala apa namanya tingkah lakunya gitu ya. Dan saya katakan di sini bagaimana agama ini membentuk nilai-nilai kelas ya, nilai-nilai pekerja kelas atas, kelas menengah hingga bawah gitu ya. Bagaimana kaum-kaum muslim urban barangkali, kaum muslim tradisional yang banyak mungkin ada di wilayah-wilayah apa namanya pedesaan barangkali ataupun kelas atas gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini menarik untuk diteliti gitu ya, teman-teman ya. Dan aspek lain yang juga menarik adalah bagaimana penelitian ini menilai religi ya, tahayul, ritual-ritual di kepercayaan mereka. Misalkan kita berbicara mengenai kepercayaan ini ya, apa namanya, satu suro gitu ya, atau kita bicara mengenai kepercayaan misalkan apa namanya pamali dan lain sebagainya ya. Nah, apa namanya mengenai religiusitas tertentu yang dibalut dengan konsepsi budaya. Nah, ini kan menarik ya hal-hal seperti itu ya. Dan terkadang kan itu kan tidak ada dalam teks ya teman-teman ya. Tidak ada dalam laporan-laporan terkadang eh,
lagi-lagi kita bisa bilang itu kan hanya mengakomodir bidang permukaannya saja. Nah, via sejarah lisan ini hal-hal seperti ini bisa kita gali lebih banyak, gali lebih dalam. Dan hal-hal seperti ini juga sering kayak luput daripada catatan-catatan tersebut. Itu kenapa via sejarah lisan hal ini bisa bisa diangkat dengan lebih bagus. Oke, next slide. Dan kemudian teman-teman kalau kita bicara mengenai di sini sejarah politik. Sejarah lisan ini di sini dapat digunakan untuk menyentuh aktor-aktor politik yang tidak berorganisasi atau juga mayoritas penduduk yang pasif secara politik ya, seperti kaum-kaum golongan putih ya, golput ya. Dan sejarah lisan mampu menyediakan informasi yang hilang tentang orang-orang biasa, politik di tingkat akar rumput ataupun bahkan ya gerakan politik bawah tanah gitu ya. Gerakan-gerakan politik yang cukup masif yang misalkan yang menumbangkan negara gitu ya, seperti mungkin kaum-kaum anarki ya, anarko ya teman-teman tahu ya. Nah, itu juga menarik ya poesinya. Dan sejarah lisan saya katakan di sini mampu membangun jangkauan yang lebih lengkap atas perspektif dan wawasan kemanusiaan ya di tiap-tiap individu, kebaikan dan keburukannya, serta alasan mengapa seorang mengambil sisi yang berbeda dari orang lain ya secara politik. Nah, hal ini juga suatu hal yang menarik ya apabila dikupas via sumber sejarah lisan gitu ya. Nah, ini dalam konteks sejarah politik dan sejarah sosial teman-teman ya. Nah, dalam hal ini saya katakan sejarah lisan menjadikan sejarah sosial menjadi suatu yang penting dan menarik. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang hal itu terkait bagaimana manusia satu dengan yang lainnya ini melakukan kontak, ya, interaksi, ya, dan komunikasi dalam satu hubungan sosial, sehingga memproduksi ataupun mereduksi memproduksi nilai, pola, struktur dan kelas sosial yang berlaku pada suatu komunitas tertentu. Nah, gitu ya. Dalam hal ini sejarah lisan bisa mengungkapkan sisi terdalam dalam seluruh prosesnya, berikut opini dan tanggapannya para pelaku setelah pengalamannya. Seperti yang kita bisa bilang, sejarah sosial ini adalah sejarah sebuah komunitas gitu ya. Sejarah sosial suatu masyarakat tertentu, misalkan di wilayah Tegal Gubuk ya, yang erat kaitannya dengan perekonomian, terutama usaha konveksi gitu ya, bagaimana pola mereka gitu ya. Barangkali apakah di sana karena adanya usaha konveksi mereka menjadi sangat kaya, menjadi crazy rich, kemudian para prianya itu mereka menjadi berani untuk menikah lagi dan sebagainya gitu ya. Mereka bahkan berhaji berkali-kali dan lain sebagainya. Mereka mertotonkan kekayaan mereka dalam bentuk mobilkah dan lain sebagainya, atau dia membeli tanahkah. Nah, itu kan suatu hal yang menarik ya teman-teman ya. Pola-pola seperti itu yang bisa lebih masif sebenarnya, lebih dalam kalau kita kaji dalam melalui sumber-sumber sejarah lisan gitu ya. Ini dalam konteks sejarah sosial. Dan kemudian sejarah seni budaya teman-teman ya. Nah, ini seperti beragam objek studi yang bisa masuk dalam studi budaya ini adalah komunitas, perkumpulan, hobi, selera seni, dan juga musik. Ya. Dan sejarah lisan ini akan banyak hal yang tidak secara eksplisit tercantum dalam berbagai peraturan tertulis dalam pengaruh dalam tindak tanduk kehidupan bersenian. Ya. Saya katakan di sini bahwasanya dalam hal ini kita bisa menggali mengapa rasa seni dan warna musik bisa berbeda antara satu kelas sosial dan kelas sosial lainnya. Bagaimana kemudian rasa kelas atas itu seringkali memaksakan dan dipaksakan pada kelas yang lebih rendah. Seperti kalau semisal kita bicara teman-teman ya soal sejarah seni musik ini, mungkin kita bisa bicara mengenai sejarah daripada seringai ya, misalkan mungkin yang sering ada tuh di anak-anak pang jalanan itu ya. Apalagi tuh. Nah, hal-hal seperti itu kan itu menarik ya teman-teman ya. Dan itu kan terkadang kan tidak ada dalam teks, lagi-lagi saya katakan di situ. Kisah para pekerja seni pinggiran ya, pemusik jalanan ya, ataupun selera selera musik-musik Islami, seperti ada namanya tuh qosidah ya. Nah, qosidah Nasidaria ya. Nah, itu atau qosidah grup-grup qosidah atau gambus ya di tingkat lokal ya puisinya ya. Itu menarik. Dan sepengetahuan saya ada senior kalian yang kebetulan saya bimbing itu juga kan menuliskan terkait dengan sejarah musik ya teman-teman ya. Sejarah seni qosidah di wilayah Kuningan ya. Ada grup qosidah yang cukup terkenal di sana dan dia berhasil untuk dapat menuliskannya itu secara komprehensif ya. Menarik sekali. Suci kalau nggak salah, Suci Nur Cipta Asih ya dari Kuningan. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada sejarah bagian dari sejarah seni budaya yang bisa kita angkat, yaitu via sejarah lisan. Karena lagi-lagi kalau via teks mungkin itu jarang ya, dan hal emosional itu tidak bisa terangkat secara maksimal. Oke, kita next slide. Dan teman-teman di sini saya katakan di sini juga ada sejarah keluarga ya.
Sejarah keluarga ini sebenarnya teman-teman adalah sejarah yang mungkin ini saya katakan ini paling benefit ya sampai dengan saat ini ya, karena dia banyak apa namanya memberikan pundi-pundi ya bagi seorang sejarawan, karena biasanya yang mencari tracing keluarga ini adalah orang-orang yang cukup cukup mapan ya, dan ini juga juga apa namanya sudah ada juga dalam buku Limpu Yuen itu yang saya ini kan ya, yang saya berikan di RPS itu, dan teman-teman nanti bisa baca. Ini adalah saya katakan di sini bahwasanya sejarah keluarga adalah cabang ilmu sejarah yang fokuskan diri pada legasi atau warisan kisah dari suatu keluarga dalam konteks masyarakat. Dan sejarah keluarga ini laris. Nah, sekarang di sini laris sebagai objek kajian sejarah, utamanya di belahan bumi Eropa, yang notabene sudah mengenal tradisi tulis dan arsip sejak lama. Oleh metode sejarah lisan, sejarah keluarga dapat dilihat secara lebih luas dan menarik sehingga memungkinkan kreasi yang lebih mendalam. Ya, pertanyaan-pertanyaan terakhir adalah bagaimana rasanya menjadi seorang anak atau orang tua pada masa itu, bagaimana pemuda-pemudi bertemu, bagaimana mereka hidup sebagai sebuah keluarga ya, mendapatkan pekerjaan berpindah-pindah ya. Kemudian bagaimana ketika mereka memandang pola kerja dan bagaimana apa yang mereka rasakan ketika mereka sedang dalam keadaan tidak baik seperti menganggur dan lain sebagainya. Nah, ini menarik ya teman-teman ya, dan sudah ada banyak kisah kalau kita bicara sejarah keluarga ini seperti barangkali biografi salah satunya ya, ada di situ juga biasanya ada beberapa terbersit dan mungkin beberapa genre yang lainnya ya terkait dengan family history ini. Tapi ini menarik tentunya via sejarah lisan ya sumber-sumbernya ini ya. Lebih mengangkat emosional daripada apa namanya narasumber-narasumbernya ya. Jadi bisa lebih lebih menarik lagi. Oke. Dan kemudian teman-teman ada sejarah kelompok minoritas. Di sini saya katakan studi sejarah kelompok minoritas ini selama ini memang sudah berjalan adalah tentang imigrasi dan migrasi ya. Yaitu terkait alasan keamanan dan penerimaan mereka di wilayah baru. Contohnya adalah Yahudi. Nah, sejarah Yahudi ini menarik ya, karena memang Yahudi ini kan adalah suatu kaum yang banyak diperangus di berbagai daerah. Di Persia dibantai, di Mesir dia dibantai ya, posisinya ya, bahkan di Eropa di Holocaust dan sebagainya. Dan sejarah kelompok minoritas Yahudi ini adalah sejarah kelompok yang cukup menarik juga untuk diteliti. Nah, bagaimana kemudian mereka menghadapi budaya baru dengan tetap mempertahankan budaya lama, masalah diskriminasi ras dan lain sebagainya. Dan studi sejarah mengenai kulit hitam juga contohnya juga ya. Ini juga kami juga masih mendominasi sejarah minoritas. Karena dalam beberapa penulisan mereka yang paling ini sering menjadi korban diskriminatif ya dan dipandang rendah oleh ras lain. Ya, dalam hal ini sejarah bisa memberi peranan untuk mengurai ya, sisi terhadap para imigran tempat baru, baik yang kulit hitam maupun kulit berwarna. Kalau kita bicara juga soal Yahudi ini teman-teman ya, kita juga bicara mengenai sejarah ghetto sebenarnya. Ghetto itu kalau misalkan teman-teman tahu ya, kalau zaman sekarang ada namanya sistem one gate cluster gitu ya. Di perumahan yang cukup mewah gitu ya, karena pintunya cuma satu sebenarnya sudah dipraktikkan Yahudi sejak zaman dahulu kala itu ya. Karena mereka adalah orang yang sangat menjaga kemurnian ras mereka ya, yang pada akhirnya ketika mereka mempunyai tempat tinggal dan lain sebagainya, mereka biasanya akan membatasi diri mereka sendiri. Mereka biasanya akan membangun tembok-tembok untuk mereka, dan kemudian mereka akan memberikan hanya satu pintu saja itu untuk bisa masuk ke dalam komunitas tersebut. Mirip kayak tanda kutip benteng ya, gitu ya. Dan bahasa mereka sendiri adalah itu namanya ghetto. Seperti yang mungkin teman-teman lihat pada masa sekarang itu di Israel dan Palestina sekarang ya, ketika Israel itu kan dia kan membangun ya posisinya tembok-tembok dan bahkan pagar-pagar gitu ya mengelilingi Palestina tepi barat dan lain sebagainya itu fans-fans itu. Dan nah itu adalah salah satu sebenarnya adalah mereka membangun komunitas mereka menunggu gitu-gitu mereka itu. Dan itulah yang kemudian apa namanya menjadi menarik ya, ini salah satu daripada kajian kelompok sejarah minoritas. Oke ya, slide. Dan pada akhirnya teman-teman ya, saya katakan di sini sejarah lisan dan bersosial kontemporer, sejarah lisan dapat menggambarkan substansi penulisan bagi para sejarawan. Ya, sejarah lisan dalam hal ini dapat mengubah citra sejarah elit kepada citra sejarah egalitarian. Ya, utamanya dalam kajian sejarah kontemporer, sejarah lisan dapat berguna untuk mengupas konteks dengan melakukan kajian yang berasal dari pelaku-pelakunya langsung gitu ya. Karena memang kalau kontemporer kan biasanya kan orang-orang ini masih ada dan hidup ya teman-teman ya. Sejarah lisan. Nah, ini sejarah lisan juga dalam hal ini teman-teman dapat mengangkat keilmuan sejarah sebagai ilmu yang kekinian dan tidak membosankan ya. Tentunya karena memang via sejarah lisan kan jadinya lebih menarik ya, lebih punya emosi gitu ya. Karena setiap jejak langkah kita pada masa kini ini selalu mempunyai jejaknya di masa lalu. Nah, dan John Dewey ini seorang filsuf dari Amerika Serikat juga menganjurkan bahwasanya penulisan sejarah harus dapat memecahkan masalah pada masa kini. Next slide. Ya. Dan dalam kajian sejarah kontemporer memang, di mana para tokoh dan sejarah dalam suatu peristiwa di masa hidup, ya, penelitian menulis sejarah lisan ini penting sebagai alat analisa bagi penulisan sejarah, teman-teman ya. Karena sejarah lisan dalam hal ini saya katakan diharapkan dapat membongkar realitas-realitas dari masa lalu tersebut melalui wawancara yang dilakukan oleh para saksi sejarah pada masa tersebut.
untuk kemudian dibandingkan secara kritis dan dituliskan secara cermat sebagai sebuah kisah, ya. Karena apa yang dikatakan oleh lisan, ya, terkadang tidak ada dalam sumber teks. Oke. Dan ini yang slide terakhir teman-teman ya. Sedangkan di sini melalui sejarah lisan, kawasan subjek penelitian sejarah menjadi luas, tidak melulu hanya berada pada orang-orang terkemuka, putra terbaik tanah air, pengubah sejarah, filsafat sepak keluar, tapi juga memahami masyarakat biasa yang tidak dikenal, masyarakat yang mampu mengucap tempat namun menulis, voiceless society, kemudian kejadian sehari yang kadang kala itu kita abaikan, gitu ya. Nah itulah sekiranya kisah karena memang sejarah ini bukan hanya sekedar fakta yang peristiwa masa lalu, namun juga penulisan spirit atau semangat luhur yang keperluan sebuah bangsa untuk menggantungkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Baik teman-teman, saya pikir itulah materi kita ya pada kalau di sini sudah malam ya pada malam hari ini ya barangkali kalau ada pertanyaan mangga ya saya akhiri perkuliahan kita nih atau materi perkuliahan kita pada sesi ini ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Wallahu muwaffiq ila waqtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.